Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Hartono dari Universitas PGRI Semarang. Insya Allah nanti untuk minggu ini dan 2 minggu setelah PTS nanti belajar matematikanya dengan saya. Kalian bisa panggil saya Bapak Tono atau Bapak Har, terserah kalian, seenaknya saja. Oke ya. Untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Jadi ini hanya review saja kemarin yang sudah kalian tulis untuk review untuk menambah pemahaman saja. Oke ya. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya nanti peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan membaca posisi titik pada bidang koordinat, mampu menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, dan menentukan jarak titik terhadap garis sumbu koordinat dengan benar. Itu nanti capaian kita untuk pertemuan hari ini. Langsung saja ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak mempunyai pertanyaan nih. Apakah adik-adik tahu mengenai Google Maps dan pernah menggunakan Google Maps? Pastinya tahu ya, Google Maps itu untuk apa. Jadi kalau kita nggak tahu nih, tidak tahu posisi pasar misal, kita bisa meminta bantuan Google Maps untuk mengetahui posisi pasar itu di mana. Gitu. Jadi Google Maps itu sangat membantu kita untuk menentukan lokasi dari suatu tempat. Kayak gitu. Seterusnya ini ada Google Maps digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau petunjuk arah untuk datang ke suatu tempat. Jadi sangat membantu sekali untuk menentukan posisi tempat itu. Dan letak dan posisi beberapa tempat di permukaan bumi tidak terlepas dari koordinat tempat. Koordinat itu penentuan posisi tempat ya berdasarkan garis lintang maupun garis bujur. Dengan koordinat dapat ditentukan letak dan jarak beberapa tempat. Jadi Google Maps ini merupakan aplikasi nyata dari koordinat kartesius. Oke, selanjutnya ini gambarnya ya, bisa dilihat ini Google Maps. Kalau kita mau mencari posisi-posisi lokasi yang belum kita ketahui, bisa ditulis saja posisinya di yang tempat yang mau dicari itu apa, diketik aja, nanti akan muncul posisinya di mana, arahnya dari rumah atau dari tempat kalian berasal kayak gitu. Selanjutnya kita akan ke posisi titik bidang koordinat. Untuk posisi titik bidang koordinat kita lihat dulu gambar Google Maps ini. Kita ibaratkan jalan Solo Jogja ini sebagai jalan utama. Jalan utama ini ya, jalan pusatnya ini. Kita lihat aja. Terus untuk tempat-tempat tempat-tempat umum ini sebagai yang kita cari tahu nih posisinya di mana. Ya. Terus dari gambar ini nih, apa informasi yang kita peroleh? Jadi dari sini kita dapat memperoleh informasi posisi titik atau posisi tempat. Oke, seperti ini ya, Bapak telah memberikan informasi nih, beberapa informasi memberikan contoh seperti stasiun terletak di sebelah selatan jalan utama. Jadi nih, stasiun nih, kita lihat di stasiun di sebelah sini, kita lihat jalan utamanya, jalan Solo Jogja di sebelah sini. Jadi stasiun itu terletak di sebelah selatan jalan utama. Kita lihat di mata angin juga, selatan itu bagaimana, barat itu bagaimana, timur bagaimana, utara bagaimana gitu ya. Kita ambil contoh yang lain, semisal pasar. Pasar kita di sebelah mana sih pasar? Oh, kita lihat nih. Oh, berarti kalau di atas itu utara. Oh, berarti pasar terletak di sebelah utara jalan utama. Seperti itu. Paham ya? Dalam matematika itu letak suatu tempat dapat dipelajari pada koordinat kartesius. Nanti kita belajar koordinat kartesius. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Ini sekarang kita membaca posisi objek menggunakan bidang koordinat. Ini bidang koordinat. Jadi ada sumbu yang mendatar, ada sumbu yang tegak. Jadi untuk sumbu yang mendatar ini
diberikan kode atau label nih A, B, C huruf alfabet ya. Untuk yang sumbu tegak ini ada 1, 2, 3 ada yang diberi label angka seperti itu. Terus bagaimana sih membacanya? Kita lihat posisi nih, posisi hotel, bank, pasar, sekolah, kantor pos di bidang koordinat ini. Jadi yang kita baca itu kita urutkan dulu. Oh, hotel ini merupakan perpotongan dari ini. Nih, perpotongan nih dari sini, dari C dan 5. Jadi kita membacanya, kita menuliskan bahwa eh, menuliskannya itu dari koordinat menuliskan dari sumbu yang mendatar terlebih dahulu, yaitu sumbu ini yang diberi label abjad, dan untuk yang diberi label yang angka ini sumbu yang tegak. Jadi membacanya itu dari yang mendatar ke tegak. Ini contohnya. Hotel terletak pada koordinat C5. Berarti kita membacanya yang dari sumbu yang mendatar ke sumbu yang tegak. Terus pasar terletak pada koordinat F10. Bener nggak sih? Berarti sekolah kita urut ini dari sumbu yang mendatar, pasar ya. Pasar ini dari sumbu yang mendatar berarti F, yang tegaknya dari 10. Berarti betul. Pasar terletak pada koordinat F dan 10. Bagaimana dengan kantor pos? Ya udah kita cari aja yang sumbu mendatarnya itu apa? J. Berarti ini J, terus yang tegaknya itu 3. Berarti koordinat J3 seperti itu ya. Lanjut ya. Terus untuk menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Jadi bidang kok ini namanya koordinat kartesius ya. Jadi untuk bidang koordinatnya dinyatakan dengan X dan Y. Untuk yang sumbu yang mendatar ini biasanya diberikan nama X dan yang tegak ini Y. Jadi sumbu X itu mempunyai memuat bilangan-bilangan positif dan negatif. Seperti pada gambar ini, sumbu X itu ada yang positif nih, positifnya di sini yang 1, 2, 3, 4, 5, dan negatifnya ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ini berada di sumbu X. Gimana dengan sumbu Y? Ya hampir sama, berarti memuat bilangan positif dan negatif juga. Untuk sumbu Y berarti yang sebelah atas itu positifnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang bagian bawah negatif 1, negatif 3, negatif itu bagian negatifnya untuk sumbu Y. Bagaimana dengan titik 0 ini? Titik 0 ini adalah titik pusatnya. Titik pusat. Atau biasanya itu disebut titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Di sini juga ada karena ada perpotongan nih dari sumbu X dan sumbu Y dengan titik potong dan titik pusat 0 ini dibagi menjadi 4 bagian nih. Dilihat ini ada 4 bagian. Dari yang sebelah sini, yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang bagian ini namanya kuadran 1. Kuadran 1 itu memuat X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Gimana dengan kuadran 2? Kuadran 2 itu di sebelah sini. Kuadran 2 di sebelah sini itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Untuk kuadran 3 itu di sebelah sini nih. Untuk X-nya negatif dan Y-nya negatif. Kuadran 4 itu ada di sini. X-nya positif dan Y-nya negatif. Seperti itu. Lanjut ya. Terus bagaimana ini membaca titik pada bidang koordinat nih? Membaca titik hampir sama dengan yang kita baca pada tadi letak suatu tempat yang pasar, sekolah tadi hampir sama. Jadi misal nih titik A. Titik A itu cara membacanya gimana? Oh, kita membaca dulu di sumbu X-nya dulu. A-nya itu terletak di sumbu X mana? Oh, 5. Terus terus di sumbu Y-nya berapa? 2. Berarti A itu koordinat A itu terletak di koordinat A itu terletak di koordinat 5 dan 2. 5 itu yang X, sumbu X, 2-nya sumbu Y. Jadi bisa ditulis ini nih. Koordinat titik A 5, 2 nih, 5,2. Cara penulisannya seperti itu. Oke. Terus saya ini mengingatkan sekali lagi bahwa untuk membuat koordinat
koordinat kartesius ini diperhatikan sekali lagi, 0 itu di sini titik pusatnya, 1, 2, 3. Jadi min satunya itu di sini. Jadi misal kalau titik nolnya di sini, berarti 1 di sini, min 1 di sini, 1 di sini, min 1 di sini. Jadi untuk min 1 jangan di sini, walaupun ini kelihatannya mepet-mepetan ya, tapi tetap min 1 itu di sini karena ini sudah apa nih ya, jaraknya udah sama kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya kita jarak nih, kalau jarak itu kita bagaimana saya membaca jarak itu. Jadi untuk membaca jarak itu kita lihat aja nih di SMP Negeri 1 nih. Di Negeri 1 ini posisinya di mana? Oh, posisinya di sini. Kita lihat nih. Berapa satuan sih? Berarti kita hitung aja. 1, 2, 3. 3 satuan itu terhadap sumbu apa? Terhadap sumbu X. Kayak gitu. Terus kita ngitung lagi nih. Dari sumbu posisi di jalan posisi SMP Negeri 1 dari sumbu Y itu berapa satuan? Dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X kayak gitu. Hampir sama dengan ini nih. Rumah belajar juga 6 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nih, gambar titik A, min 2, min 3, 6, min 3, 8, 4, dan D itu 0,4 pada bidang koordinat. Hubungkan dengan garis lurus antara titik A dan titik B dan titik C, dan titik C dan titik C dan titik D, serta titik A dan titik D. Bangun datar apa yang terbentuk? Jadi kita lihat aja gambar titik A, min 2, min 3. Oh, min 2, min 3. Min 2, min 3. Oh, A-nya di sini. B-nya 6, min 3. B-nya 6, 6 itu yang di X, min 3 itu di sumbu Y. Oh, di sini. C-nya 84. Oh, C-nya 84 tuh di sini. Dan D-nya 04, berarti di sini. Terus kita hubungkan nih. Oh, apa yang terbentuk? Berarti kita membentuk ini apa? Jajar genjang. Jadi setelah dari titik-titik itu, setelah kita sambung menyambung itu A dengan B dengan C dengan D, A dengan D itu membentuk jajar genjang. Terus nih, selanjutnya belah ketupat PQRS mempunyai koordinat seperti ini ya. Ya, mempunyai koordinat seperti ini. Min 1, 1, 3, min 2, R-nya 7, 1, 3, 4. Nih. Berapakah panjang diagonal keduanya? Berapakah luas bidang belah ketupat? Itu yang ditanyakan nanti. Sebelumnya kita gambar terlebih dahulu. Ini bidang koordinatnya, terus kita cari titik-titiknya. P-nya min 1, 1, min 1, 1, P-nya berarti di sini. Bagaimana dengan 3 min 2? 3 min 2 berarti Q di sini. R-nya bagaimana? R-nya 7, 1 berarti 7. 7 itu di X, 1 itu di sumbu Y. 3, 4 S-nya. 3-nya itu di X, sumbu X, dan 4-nya itu di sumbu Y. Seperti itu. Jadinya seperti ini ya. Terus panjang diagonalnya itu berapa? Oh, berarti diagonal kan yang ini nih, yang menyilang di dalam nih. PR kita hitung berapa satuan dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan. Terus panjang diagonal QS. QS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. Luas bidang belah ketupat itu apa? Oh, berarti setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 satuan luas. Kayak gitu. Oke, video hari ini Bapak cukupkan ya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti bisa di Google Meet ataupun di WhatsApp. Oke, Bapak mohon maaf jika ada apabila ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.